Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya, Muksid Hayatami. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini saya bisa kembali bikin video. Tentunya video seputar Mekah. Dan pada kesempatan kali ini kita sama-sama melihat secara live ya di Mekah, di Masjidil Haram, bagaimana kondisi jemaah semakin ramai yang melakukan ibadah tawaf di Masjidil Haram. Seperti yang kita lihat di layar ini ya, di belakang saya, bahwa para jamaah umroh sedang melakukan ibadah tawaf. Ya, seperti yang kita ketahui, yang kita lihat bahwa makin kesini makin banyak jamaah yang melakukan ibadah umroh seiring dengan regulasi dari pemerintah Arab Saudi yang lebih longgar. Artinya pemerintah Arab Saudi meninjau peraturan dari waktu ke waktu seiring dengan perkembangan COVID-19 ya. Mudah-mudahan saja dalam waktu dekat ini pihak Arab Saudi benar-benar membolehkan ya, atau memperbolehkan jamaah dari Indonesia dan negara-negara Asia lainnya untuk kemudian bisa melaksanakan ibadah umroh. Informasi yang saya dapat mengenai dibukanya umroh ini bagi jemaah Indonesia terutama ya, ini memang masih sangat-sangat ketat persyaratannya. Artinya jemaah dari Indonesia itu boleh berangkat ibadah umroh, tetapi harus melalui negara tetangga atau negara yang memang masuk ke dalam list Arab Saudi untuk boleh mengirimkan jemaah umroh. Misalnya seperti Yordan ya. Yordan itu termasuk dalam negara yang diperbolehkan Arab Saudi mengirimkan jemaah umroh. Ya, meskipun tetap dengan protokol kesehatan, tetapi tidak seketat dari Indonesia, kemudian dari Pakistan, India, dan beberapa negara lain ya. Kalau jamaah dari Indonesia misalnya ingin melakukan umroh karena sudah sudah kangen sekali dengan Masjidil Haram ya, dengan kondisi dengan situasi tawaf seperti ini yang membuat hati adem ya, tentram melihat Ka'bah ya. Ini bisa, tetapi harus melalui negara tetangga tadi atau negara ketiga ya, pihak ketiga, contoh Jordan. Dan bagi saya regulasinya juga cukup ketat, cukup ribet ya. Artinya kalau kita ingin berangkat melalui Jordan misalnya, tetap kita harus karantina selama 14 hari di Jordan. Bayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh jemaah umroh untuk bisa melaksanakan ibadah umroh tersebut. Ya, kalau misalnya dihitung-hitung dari sisi biaya, saya pernah melihat gitu ya di salah satu grup umroh yang memang mencoba menghitung berapa sih sebenarnya biaya yang harus dikeluarkan kalau ada jemaah yang tetap ingin melakukan atau melaksanakan ibadah umroh melalui negara ketiga, Jordan misalnya. Itu kira-kira 50-60 juta. Ya, jadi biayanya 3 kali lipat lebih mahal dari biaya umroh normal biasa yang harganya ya mulai dari 25 jutaan gitu ya. Nah, saran dari saya, memang kita harus bersabar, menahan diri sampai menunggu waktu atau momen yang pas. Kapan momen yang pas, waktu yang pas? Ya pastinya kalau kondisi negara Arab Saudi, terutama Arab Saudi karena Mekah dan Madinah sebagai tujuan jemaah umroh ya, melaksanakan ibadah memang di sana, di dua provinsi yang ada di Mekah ya, ini mulai kondusif. Artinya kasus COVID-19-nya ini sudah menurun gitu ya. Dan tidak bisa hanya Arab Saudi yang kondusif, yang kasus COVID-nya ini makin menurun ya. Negara yang punya kepentingan ya, yang rakyat atau jamaahnya banyak seperti Indonesia misalnya, Mesir atau Pakistan, itu juga harus betul-betul kondusif ya.
Kalau misalnya Arab Saudi sudah kondusif, tapi Indonesia masih banyak kasus, misalnya ya kasus baru, saya kira itu akan menjadi pertimbangan Arab Saudi untuk kemudian tidak memperbolehkan jamaah berangkat umroh terlebih dahulu. Ya. Lalu kapan sebenarnya ini berakhir ya? Wallahu alam. Jadi kita tidak tahu sampai kapan kondisi COVID-19 ini berlanjut ya. Tetapi sebagai manusia yang lemah ya, sebagai manusia yang lemah tentu kita hanya bisa berharap, berdoa dan berusaha. Berusahanya apa? Ya kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker kalau lagi misalnya keluar, ketemu orang ya, jaga jarak, jauhi kerumunan yang memang itu dapat menimbulkan penyebaran virus. Kemudian sebisa mungkin ya untuk tetap cuci tangan gitu ya dengan sabun, dengan apa yang lainnya, pembasmi kuman atau virus. Itu usaha yang bisa kita lakukan. Kemudian dari sisi lain ya, doa setiap waktu kita berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kondisi negara Indonesia dan juga negara-negara lain yang ada di dunia itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, sengaja di sini saya tampilkan video jamaah yang sedang melakukan ibadah tawaf di Mekah di Masjidil Haram. Ini semata-mata untuk menarik ya, mengafirmasi positif kita semua yang sedang menonton. Mudah-mudahan yang belum berangkat ke sini Allah takdirkan segera berangkat bersama keluarga yang dicintai ya, yang sudah punya istri bersama istri, yang sudah punya anak bersama anak, yang masih punya orang tua bersama orang tua berangkat ke tanah suci, yang belum punya istri dan belum punya anak ya bisa sendiri atau bisa ngajak orang tua. Ya, yang belum punya anak, mudah-mudahan dengan melihat langsung di sini video liputan orang-orang yang sedang melakukan ibadah tawaf di Masjidil Haram, mudah-mudahan Allah anugerahkan anak atau keturunan yang soleh dan soleha. Yang masih jomblo, Allah berikan jodoh yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala. Yang dalam kesulitan ya, yang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan atau jalan keluar dari kesulitan tersebut. Yang punya hajat atau punya cita-cita ya, punya cita-cita, Allah berikan, Allah kabulkan cita-citanya, Allah kabulkan hajat-hajatnya, baik hajat dunia, min hawaijid dunya wal akhirah, hajat-hajat dunia dan hajat akhirat. Yang sudah umroh haji berkali-kali, mudah-mudahan Allah undang kembali ke tanah suci ya, karena tanah suci ini ya, baik Mekah maupun Madinah ini punya magnet yang sangat kuat, yang sangat luar biasa, sehingga kalau orang sudah pernah sekali saja menginjakkan kakinya di tanah suci, maka dia akan selalu ditarik untuk datang lagi ke tanah suci melakukan ibadah umrah atau haji. Ya, Bapak Ibu sahabat para perindu tanah suci, sekali lagi kita berdoa di waktu yang mustajabah ini, di hari Jumat sore ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita semua, umur panjang ya, murah rezeki, dimudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan mudah-mudahan kondisi atau kasus COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikembalikan ke dalam kondisi situasi yang normal seperti tahun-tahun sebelumnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.